welcome back to my channel. Kembali bersama saya Ki Fajar. Kali ini kita bakal bahas tentang yang lain, tentang yang baru, dan tentang perjalanan-perjalanan yang pernah kita jalani. Oke, di sini saya udah ditemani teman saya. Kenalan Bor. Oke, kenalin. Jadi saya temannya Agi. Nama saya Rama Pratama Yanwar. Apa lagi nih? Sini kita buat video santai aja ya. Oh, ngobrol santai. Siap. Sebenarnya banyak pertanyaan yang gue sampaikan sama lo tentang perjalanan-perjalanan yang pernah kita jalani di pendakian-pendakian kita. Oh iya, jadi saya mau tahu dulu. Oh ini sebelumnya yang belum tahu ya, aku kenal sama Agi ini dari pendakian sih sebenarnya, teman pendakian ya kan? Kita pertama kenal itu di Bukit Daun. Bukan, ya, Pabes. Enggak, Bukit Kaba. Oh iya, Bukit Kaba. 17 Agustus kami rame-rame ke Bukit Kaba. That's right. Ini kamu merokok boleh? Santai, Oke. bebas. Jadi pertama kami kenal tuh di Bukit Kaba. Itu pendakiannya sekitar 10 orang. Iya benar. Bermodalkan cuma satu tenda. 17 Agustus, ingat? Tambah playset. Tambah playset. Anjay. Itu aduh, parah bener sih itu. Gila. Rame ya, namanya 17 Agustus ya kan? Iya. Tempatnya rame, habis itu kita orang banyak, aduh modal nekat bener. Jadi saya mau tahu dulu dari sobat saya, Rama, gimana tuh pendapatnya tentang pendakian? Jadi kalau sebenarnya sih, men, kalau mau dibilang ke hobi ya, hobi itu kan sesuatu yang kita jalanin terus menerus ibaratnya kan. Ya. Kalau gue sendiri sih nggak terlalu juga gitu, yang terlalu ya apa dikit-dikit, holiday dikit daki itu juga enggak gitu kan. Cuman ada satu dimana ketika gue ndaki memang ada ngerasain sesuatu hal yang nggak gue dapet di tempat lain gitu. Siap. Jadi sebenarnya kayak gitu sih, kalau dibilangin hobi juga nggak terlalu gitu kan. Cuman kalau dibilang senang ya gue senang gitu sih men. Keren. Sama tuh pendapatnya sama gua. Kalau pendakian tuh dijadikan hobi nantinya malas. Iya. Bakal malas naik lagi itu bakal malas. Sebenarnya hobi itu cukup jalannya aja lah. Iya, jadi gini, apa ya? Ya lu seneng daki, ibaratnya kan? Ya udah daki aja. Misalnya oke lah, kalau daki terlalu ini ya kan, apa sih yang universal? Masak deh. Lu suka masak gitu. Ya nggak harus itu diklaim bahwa gua hobi masak nih kayaknya. Ya enggak, udah lo masak, ya masak aja gitu, nikmatin. Ketika lo masak, ketika lo buat adonan, lo nemuin resep-resep baru, kayak gitulah ibaratnya. Daki pun seperti itu sebenarnya. Mantap bro. Pakai tos lu nggak nih? Jadi itu menurut sobat Rama. Kalau dalam pendakian. Iya. Kalau gue sih kalau pendakian tuh sekedar mau ngilangin rasa stres, refreshing. Iya benar. Jadi kalau di gunung tuh beda rasanya kalau di kota. Kalau di kota itu kan gimana ya? Nggak lepas dari kesibukan sehari-hari, nggak lepas dari kegiatan kuliah. Saya kan masih kuliah nih. Jadi kalau mau cara menenangkan pikiran, ya udah, pergi aja ke gunung-gunung mana gitu kan, atau ke hutan. Yang penting bikin lo tenang. Tapi karena corona, jadi semuanya gagal men. Rencana kami gagal. Rencana kemana, mau kemana? Kemarin rencananya mau ke Lahat, ke Bukit Besar. Tapi kayak yang sekarang ini ya di si corona ini. Corona membunuh. Oh ya, buat yang belum tahu mungkin kan, gua dari Bengkulu. Kami dari Bengkulu, aslinya dari Bengkulu, jadi dari Sumatera lah. Kalau lo nggak tahu ntar lo searching, soalnya ini banyak bener gua main ya, teman-teman juga bukannya apa gitu kan, ada juga yang dari luar, dari Jawa gitu kan, pada nanyain ke gua, Bengkulu di mana bang ya, Bengkulu di mana gitu. Jadi aduh, padahal ini kota ini nih, kalau kalian mau tahu, aduh indah bener nih, sumpah gua. Cuman itu pantainya panjang. Benteng Marlboro. Bukan rokok aja Marlboro kan. Benteng Marlboro. Jadi kalau yang lain rokok, di sini benteng. Coba lu bayangin coba. Kita punya benteng di sini.
Kemarin rencana mau ke Bukit Besar, terus mau ke Seminung, semua gagal gara-gara corona. Jadi untuk teman-teman yang di rumah atau yang di luar-luar tetap stay at home karena corona ini sangat berbahaya, sumpah. Iya benar. Di Indonesia udah sampai 4.000-an kalau nggak salah untuk saat ini. Terus yang di Bengkulu itu sekitar 5 atau sampai berapa orang yang kena corona. Jadi tetap stay at home, tetap jaga diri. Oke lah untuk teman-teman. Semoga baik-baik, sehat-sehat di sana. Amin, amin. Buat tenaga medis juga, selamat, hebat lah kalian pokoknya. Sekarang kalian di garda terdepan, doalah pokoknya umur panjang untuk kebaikan pokoknya. Jadi menurut saudara Rama, sobat Rama, tiap pendakian itu ada nggak pendakian yang paling berkesan gitu di tiap perjalanannya atau di titik lokasi pas waktu sudah sampai di pendakian, ada nggak? Oh, ya. Kalau itu sih ya berkesan. Gini nih, mungkin setiap orang beda-beda nih. Kalau gue nih ya, nyikapinnya dimanapun itu berkesan bagi gue. Cuman yang bedain kesannya ini, men. Kesannya beda-beda. Iya. Misalnya yang kayak gue udah gitu kan, gue sama lu atau gue sebelum sama lu gitu. Semuanya itu ada kesannya masing-masing. Misalnya ke tempat yang sama nih, gue sama temen gue yang lain, terus gue sama lu. Itu walaupun tempatnya sama tapi kesannya beda, men. Benar. Walaupun gue kesana lagi, cuman itu kesannya beda. Jadi kalau bagi gue ya, di setiap pendakian, di setiap gue ke gunung, sebenarnya sih malu sih men gue kalau di kayak hobi-hobi gitu kan. Soalnya ya belum ke tahap itu gitu. Orang kalau udah hobi nih, gue kasih tau ya, orang kalau udah hobi, dia udah nggak mikirin masalah finansial, dia nggak mikirin masalah apa gitu. Yang penting dia tahu dia ke gunung, alat dia punya, ini gue masih minjem kadang masih jadi masih belum lah, makanya gua tadi nggak berani bilang hobi gitu ya. Kalau bahas alat, sumpah kami semua ini nggak punya alat. Makanya... Yang punya itu cuma saudara kami Yogi. Iya, ini ntar kalau lu nonton nih Gi, gue makasih banyak banget men sama lu men, karena pendakian gue terbantu. Jadi itu men, kalau dari gue kesimpulannya di setiap perjalanan, terutama bukan daki juga sih, gue kan hobi motor-motoran juga nih. Di setiap gue naik motor, di setiap gue daki gunung, semuanya punya kesannya masing-masing kan. Tergantung gimana kita nyikapin ya. Jadi gitu, mungkin lu juga kayak gitu sih, apa aja sih ya kan, nggak melulu daki gunung. Pokoknya setiap momen yang terjadi di hidup gue itu berkesan. Cuman balik lagi, ini kesannya baik apa jelek, itu tergantung kita ini lah ya kan. Nah gitu men. Jadi pokoknya di setiap gue pergi kemanapun itu berkesan bagi gue, intinya kayak gitu. Setiap perjalanan tuh ada ceritanya masing-masing men. Benar. Dengan siapa kita pergi, pasti beda kesannya men. Yeah. Kalau kita daki, misal sama teman, ke Bukit Kaba lagi, besok pergi lagi kita ke Bukit Kaba, beda lagi kesannya kalau kita beda-beda sama orang. Itu tergantung temannya sebenarnya sih. Bagaimana kita sama siapa, di perjalanan kita gimana, itu tergantung teman kita saat kita pergi itu sama siapa. Kalau temannya menarik, asik, perjalanan lu mantap bro, pasti. Iya sih, benar. Tapi kalau teman lu udah nggak asik gitu ya kan, dari awal udah nggak mood, kita jadi gimana gitu ya kan, mau ini juga, kacau. Kan hati man sebenarnya. Nah, jadi buat lu pada nih ya, yang punya rencana nih, pengen daki atau pengen kemana, gue sih bukannya suruh milih-milih itu enggak, cuman kalau bisa gitu, ini gue kasih tahu, daki itu ya capek yang pertama ya kan. Asli, pikiran lo udah lah pokoknya kacau lah namanya kayak gitu kan. Nah, lo pergi di saat capek dengan lo pergi dengan orang yang nggak tepat, udah kacau pokoknya. Jadi kalau bisa ya lo usahain deh temennya yang memang lo kenal. Yang kedua ya lo tahu nih latar belakangnya dia gimana, orangnya gimana, udah pernah kesini, udah gitulah pokoknya, intinya lu paham lah. Navigasi daratnya harus paham tuh. Kalau dia nggak tahu navigasi darat, nyasar lah di gunung. Yang paling saudara Rama seru waktu kita sama-sama gitu. Waktu gue bareng sama lu gitu ya? Biar kita bisa saling flashback lah ibaratnya. Yang paling seru di bukit apa? Di gunung-gunung apa? Pendakian yang paling seru menurut gue di Bukit Daun men. Coba ceritakan.
kita flashback ulang sebenarnya. Oke. Gue udah tahu juga gimana ceritanya kan. Iya lah, Jadi lu juga kita ikut anjing. biar saudara-saudara tahu bagaimana di balik cerita Bukit Daun tuh ada kesan tersendiri men. Oh ya, jadi gini nih sebelumnya ya kan, loh misalnya Bentar. Kalau yang belum ada nonton video Bukit Daun, nah itu ada tuh di video Bukit Daun Rejang Lebong part 1 dan part 2. Nonton tuh dulu baru nonton ini. Oke? Entar biasanya ada di sini gitu ya, ya kan, misalnya youtuber, ntar lu nongol di sini nih. Gitu. Nah jadi ini sebelumnya mungkin kalau ada yang dari luar Bengkulu gitu ya nonton ini, kenapa sih rata-rata gunung di sini dinamain bukit gitu ya kan? Nah ini sebenarnya kayak Bukit Kaba yang gue bilang sama Agi tadi bilang itu gunung men, sebenarnya men, itu gunung. Dia punya kawah, punya ini ya, dia masuk ke ciri-ciri gunung gitu kan. Cuman ya memang pembahasan dari orang situnya, orang dulunya gitu. Mereka menamain mungkin ya kan, menamain sesuatu tempat yang tinggi itu bukit gitu. Makanya dikasih tahu bukit gitu. Nah, terus kalau balik lagi ke yang tadi yang lo bilang pendakian kita berdua yang menurut gua yang berkesan yang ya sih gitu ya kan. Iya. Menurut gue di Bukit Daun punya cerita tersendiri sih. Jadi untuk yang belum tahu, iya benar tadi boleh ntar tonton itu perjalanan kita di Bukit Daun. Ini sebenarnya kalau dibilang tinggi men, dia sekitar 2400. 2400 tinggi nih men kalau bagi kita ya, ini tinggi. Tapi dia belum bisa dikatain gunung karena memang di situ dia nggak punya kawah ya. Yeah. Dia nggak punya kawah atau memang kita yang nggak tahu ya kan, karena jalan ke situ sedep bener men. Ini kenapa gue bilang berkesan, banyak banget gue dapat cerita di situ men. Dari mulai berangkat gue hujan-hujan sama lu ya kan, goblok itu sumpah anjing. Tapi itu jadi ceritanya nih, gue berangkat sama dia nih malam lah jam 7 ya kan, malam hujan. Sebenarnya sih dari sore ya kita ngumpul ya kan, rencananya dari sore jam 5. Ya lu tahu sendiri lah gimana, ngaretnya jam 7 karena hujan tadi kan. Terus karena memang ingin pergi tadi, saking ke gobloknya masih diterobos juga hujan-hujan tuh men, sumpah. Itu kalau dibilang goblok banget. Ya jadi gitulah. Ini gue pergi ke Bukit Daun ceritanya. Ini udah ini anjing bangsat sumpah. Pendakian capek, orangnya banyak, lu bayangin dah. Apalagi lu yang pernah daki ya, ini apalagi pasti lu yang pernah daki pasti lu paham gimana rasanya. Pergi daki orang rame-rame. Aduh. Ini kepala nih banyak nih, isi otak nih banyak pikiran segala macam. Udah singkat cerita. Sampai jadi kita nggak langsung ke sana, nggak langsung ke kota Curup yang mau kita tuju, tempat di mana Bukit Daun itu. Jadi nginep dulu di rumah ada kerabat kita gitu di sana di daerah Kepahyang. Di kota Kepahyang itu kita nginep, melanjutinnya besok pagi lagi karena ya udah malam juga, udah kehujanan, anak-anak udah pada kedinginan, gue sendiri juga udah kedinginan. Memang namanya kita mau ke daerah gunungan ya kan, daerahnya dingin gitu kan. Singkat cerita besok subuh ini malam tuh masih ada yang nyusul. Lu bayangin coba, orang bego mana yang hujan dia dari jam 10 malam dari kota Bengkulu nyusulin kita ke sana. Tapi ya hebat lah, kalian yang nyusul kemarin hebat, memang bener-bener mau pergi. Gua salut juga sih sama lu. Jadi pergi ke sana, udah subuh, ini ceritanya subuh kita berangkat ke kota Curup, masih dalam keadaan gerimis, hujan juga ya kan. Hujan sampai di kota Curup pagi sekitar jam 6 atau setengah 7 kita orang sarapan semua, makan ya kan, kita beli logistik apa yang kurang-kurang dikit, terus langsung ke tempat yang ya ke Bukit Daun itu kan. Nah udah sampai sana men, lu bayangin di situ nggak ada satu pun orang yang kita kenal. Dan di situ gimana ya, sebenarnya sih udah terkenal sih, Bukit Daunnya sendiri udah terkenal, tapi gue nggak tahu gitu, nggak nemuin pos darwisnya gitu, apakah memang belum ada gitu men ya, tempat penitipan motornya belum ada di situ. Iya, jadi gitu. Kami bingung. Jadi kami bingung nih, kita langsung berangkat jalan kaki dari bawah. Pemandangannya sih keren memang, gue akuin. Terus karena kita naik gunung ya pasti nanjak ya kan, itu biasa sih, nanjak dari rumah warga itu sampai ke
pintu rimba itu sekitar 4 jam men. Antar sama 4 jam tuh yang disuguhin, lu bakal lihat kebun kopi, kebun teh, dahsyat deh pokoknya jalannya keren. Batu-batu, keren lah. Udah masuk situ, barulah lu masuk ke hutan memang bener-bener hutan. Yang jalannya, ya tahu sendiri lah hutan gimana kan? iya jalan tanah segala macem. Jadi perjalanan udah gua jalani sama temen-temen sama mereka. Wah pokoknya seru deh. Ini yang bikin seru sih sebenarnya balik kayak kita awal tadi sih men. Orangnya, bener nggak Iya sih? benar. Ada itu di teman pendakian tuh namanya Tukul nih, kita panggilnya Tukul. Aduh anjing. Ada tuh di video. Ya ntar lu lihat dia di video itu, lu mencet perut dah pokoknya kalau berangkat sama dia. Jadi ini kalau lu mau berangkat ya lu baru mendaki pertama usahain sama orang yang udah pernah daki. Ya. Yang kedua lo pergi sama orang yang asik. Udah itu aja sih, orang yang asik. Soalnya orang yang asik ini rata-rata dia sepemikiran, terus dia mau suasana kayak gimana, kondisi kayak gimana, dia asik men. Jadi enjoy. Jadi kita perjalanan tuh nggak serius Iya. amat gitu maksud gua. Tapi ketika lu pergi sama orang-orang yang wah ambisi kayak gini, malah garing jadinya. Gitu. Tujuannya mau puncak aja itu, aduh. Iya malah Nggak. nggak nikmatin jadinya. Ya mikirin teman, aduh kacau. Capek doang ya kan Asli, kita asli. ya kan. Nah jadi udah zuhur berhenti makan, udah kayak biasa lah. Kalau di perjalanannya sih ntar lu lihat aja deh di video. Yang jelas ini perjalanan terlama gua jalan kaki men. Dari mulai bawah itu jam 8 pagi sampai di sono kita negak tenda. Itu belum di top men, itu kita negak tenda itu Masih sekitar jam setengah perjalanan. iya. Jam 10 malam coba lu bayangin. Aduh bangsat. Kacau. Sepanjang jalan hujan, dari berangkat hujan. Cuman ya itu tadi seru, pengalamannya keren. Jalannya bagus. Ya ini buat yang mau yang memang penasaran bener, apalagi yang untuk daerah yang nonton ini ya, untuk daerah Bengkulu, lu berangkat deh men. Coba. Lu coba datang ke sana, keren. Ya kalau yang udah pernah berangkat ke sana, yang nonton video ini Iya. juga, kita punya ini masing-masing ya kan. Punya cerita masing-masing. Iya, ada yang mungkin cuma 7 jam, Iya. ada yang mungkin cuma 5 jam mereka sampai sono gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita kemarin ya memang benar-benar jalan santai, terus kita nikmatin ya kan, nggak terlalu ini, keren deh. Sampai di top juga disuguhin ini gue nggak tahu dapat dari mana gitu tuh bocah ya. Ini jadi ceritanya di danau. Ntar lu di sana tuh ada danau men, lu bayangin di atas di tanah Puncak. tinggi ada danau. Iya. Keren banget. Jadi di danau itu posisi kabut itu. Ya anak-anak ada yang separuh nyiapin untuk masak, mau makan di situ, ada yang mandi, gua mandi sama si Agi, Iya, Yogi mandi. juga mandi. Nah ini ada satu lagi nih teman kita ini si Rangga namanya. Dia azan memang benar-benar azan kayak mau Asli, sholat, awal baru sampai selesai, dia azan sampai selesai. Itu kabut kayak Tiba-tiba disapu hilang. gitu kan. Zzz. Sumpah. Anjir, ini memang itulah yang dinamain Kuasa Tuhan. Iya benar, di situ jadi wah subhanallah deh gua. Ini yang Sumpah. bener-bener dari yang tadinya nggak kelihatan apa-apa sampai yang itu danau tuh sampai ke ujungnya sana tuh kelihatan men. Jadi gila bener. Kabut tuh tiba-tiba hilang. Waktu Iya. udah azan, waduh. Azan selesai, pemandangannya. kabut hilang, pemandangan anjir Top. banget, keren. Udah. Nah ini yang sebenarnya serunya bukan di situ men, serunya pas lu jalan pulang anjir. Waduh. Serunya pas lo jalan pulang. Pertama badan lu capek, ya kan? Baju lu kotor, basah. Yang kedua logistik habis nih. Ini logistik Perut habis. lapar. Makan terakhir di situ. Lo perut lapar, lo bayangin. Ini ekspektasi gue nih pas di sana. Berangkat naik wajar 12 jam. Turun pasti ya 10 jam lah paling lama gitu kan, beda 2 jam lah gue pikir kayak gitu. Enggak tahu. Nggak taunya si bangsa, wah anjir. Tapi dari itulah aduh banyak yang baru sekali ini gue kapok gitu. Pokoknya ya gitulah. Lu kesam udah keluar. Mulai yang kepala udah panas semua, udah yang emosi semua.
Nah kalau menurut gue sih itu men, dari perjalanan kita selama kita sering jalan bareng, gue ke Bukit Daun sih yang paling Iya. ajib. Sama-sama. Tapi kalau dilihat dari perjalanan kita, yang paling aku suka sih di Pabes. Karena rute nggak terlalu jauh, cuma sekitar 30 menit. Terus paginya disuguhi pemandangan-pemandangan lautan awan gitu. Wah, itu keren tuh. Jadi bener. Rute nggak terlalu jauh, untuk pemula tuh bagus tuh. Bukit Pabes di Rejang Lebong. Oh, tuh coba aja. Di Lebong. Ya, di Lebong. Beda ya. Bukit Pabes di Lebong tuh. Kalau rutenya nggak terlalu jauh, sekitar 30 menit udah sampai puncak. Terus kalau kita bangun pagi-pagi itu, waduh, keren banget. Disuguhi dengan pemandangan lautan awan, waduh, apalagi kalau malam tuh. Kalau malam ke sana, itu semua kota Lebong tuh kelihatan. Iya, keren. Keren, mantap. Recommended lah untuk pendaki pemula kalau mau mendaki. Nggak terlalu capek. Sinyal masih ada. Pemandangan top. Tuh Bukit Pabes. Kalau aku sendiri sih di Bukit Pabes. Iya sih, ya sebenarnya ya sama sih yang kayak gue bilang dari awal video ini tadi kan, kemana aja tuh berkesan gitu kan. Nah, cuman ya balik-balik lagi kita punya kesan kita masing-masing gitu. Benar. Si Agi kesannya di Bukit Pabes begini, gue juga begitu. Si Agi di Bukit Daun begini, gue begitu. Jadi kira-kira gitulah men. Pokoknya balik-balik sama lo gitu. Itu sih kalau gue. Keren. Untuk cerita hari ini mantap tuh, untuk pengalaman kita. Di sini kita cuma sharing-sharing terus ngobrol santuy. Ini konten lo kan? Gue ngobrol santuy. Oh. Nah, itu nama kontennya. Jadi ini sumpah men, gue nggak tahu apa-apa ya Pak yang nonton. Jadi si Agi ini nelpon gue, ngomong di mana main di kosan biasa gue gini kata gue. Udah ke rumah kita buat video gini, gue ada konten baru gini. Oh ya udah siap. Makanya gue kesini tadi, terus sih ngajak buat video gini, ya udah deh. Kita ngobrol-ngobrol santuy aja, bahas tentang pendakian kita. Ya gitulah kontennya untuk konten kali ini. Nggak begitu wow kayak pendaki lain. Terus untuk youtuber lain itu kan udah subscriber udah tinggi. Jadi yang merintis ini inilah. Jangan ini dikit, udah buat quotes, udah down gitu, aduh bodoh tuh. Jadi yang untuk youtuber pemula sama kayak kita ini, teruslah upload video. Oke. Ini pertanyaan terakhir dan kesan terakhir untuk saudara Rama. Yang paling apa gitu untuk teman-teman pendaki itu, sampaikan pesan-pesan yang untuk teman-teman pendaki. Apa aja lah untuk kawan-kawan pendaki biar nggak bosan gitu melakukan pendakian. Apa aja lah tips dan trik apa gitu untuk teman pendaki kita yang lain. Oke. Ya pertama sih gini ya, mau dibilang pantas atau nggak pantas itu terserah lah. Kalau kita nonton Naruto tuh, kalau kata Shikamaru, kalau bicara tentang siapa yang lebih hebat itu hal yang membosankan. Kan gitu ya kan. Jadi ya kayak gitu juga sih main di pendakian. Bagi gua pribadi ya, nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Kita sama-sama menikmati ciptaan Tuhan, ya kan. Kita sama-sama kesana, tujuan kita baik, yang jelas. Ya kalau ada tujuan di lain itu yang ya banyak lah, nggak usah kita ini ketutupin itu. Yang ada yang mereka mungkin dalam tanda kutip berbuat negatif di gunung segala macam, itu balik ke diri mereka masing-masing ya. Kalau gue sih sama-sama mau dibilang baru juga iya gitu kan. Mau tapi dikit-dikit juga ngerti gitu tentang gunung, terus kode etik apa alam segala macam gitu ya. Yang jelas itu sih. Ketika kalau bagi gue ya men, gunung nih kayak seorang ibu sih bagi gue. Tempat gue berlari gitu kan. Ketika gue ngerasain di kota ini udah anjing, pikiran wah udah gini susah gitu, makanya udah deh gunung gitu ya. Bukan berarti juga tempat pelampiasan itu enggak, cuman lo coba deh caranya gitu. Ketika lo apaan sih nih orang ngomong kayak pendaki ulung gini, enggak, gue bukan siapa-siapa. Balik kayak awal cerita tadi, gue cuma menikmati, gue suka dan memang enak gitu, mendaki gunung tuh enak bagi gue gitu. Jadi ya kayak gitu sih ibaratnya. Pokoknya kesannya buat para pendaki ya dijaga, paling kayak gitu doang, dijaga namanya alam. Apalagi lo yang masih muda, masa iya sih besok anak lo nggak bisa kesana lagi, cucu lo nggak bisa kesana lagi gitu kan.
Padahal lo nya cerita gitu sama dia, bapak pernah kesini nak, gini gini gini, nah kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu, dewasalah dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam pendakian. Karena gue jujur di setiap pendakian gue sih banyak mendewasakan gue gitu, terutama dalam sikap egois segala macem gitu. Namanya kita orang banyak, kondisi capek segala macem, kita nggak bisa mikirin diri kita sendiri, men. Sumpah, dimanapun lo berada, lo masih tetap butuh orang lain. Itu sih kalau gue. Oke, sekian dulu dia dari kita. Siap. Ngobrol santuinya. Ini nanti dulu. Mungkin kalau banyak yang minat kita buat lagi Oke, langsung komen aja kalau yang mau Ya. ada request atau apa Mau bahas apa, langsung komen aja di bawah. Mungkin itu dulu dari kita berdua. Siap. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.